Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kepada yang terhormat ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, kepada yang terhormat ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya, kepada yang terhormat ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya, dan semua anggota Aisyah se-Kabupaten Gresik yang berbahagia. Syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam Allah semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan kita dari jalan kejahiliaan, dari jalan kemunafikan, dari jalan kedzaliman menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, yakni berupa syariat agama Islam. Ibu-ibu warga Aisyah se-Kabupaten Gresik, pada kajian Ramadan menjelang berbuka kali ini, kami dari pimpinan cabang Aisyah Sidayu akan memberikan tausiah dengan judul Waktu dan Cara Membayar Qadha Puasa. Ibu-ibu warga Aisyah se-Kabupaten Gresik yang kami hormati, puasa yaitu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat ikhlas karena Allah, mematuhi petunjuk ilahi untuk mencapai derajat takwa. Adapun hukum melakukan puasa Ramadan adalah fardu atau wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang akil baligh, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuan puasa adalah agar membentuk kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa?
Di dalam surat Al-Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di saat lapang maupun di saat sempit. Yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ibu-ibu warga Aisyah Kabupaten Gresik, sebagaimana judul yang saya sampaikan tadi, yaitu waktu dan cara membayar qadha puasa. Hal ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyama ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Orang-orang yang tidak berpuasa dan hukum yang berkaitan dengan mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, orang yang boleh berbuka, yaitu pertama adalah orang yang sakit. Para ulama sepakat bahwa orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian apabila dia sembuh, maka dia harus mengqadha puasanya. Yang kedua adalah musafir, orang yang sedang bepergian. Hukum ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sudah lanjut usia. Para ulama sepakat bahwa orang yang sudah lanjut usia atau orang yang sangat tua dan tidak lagi mampu berpuasa, maka boleh tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Hadis Ibnu Abbas, ia berkata, dibolehkan bagi orang-orang tua renta tidak berpuasa dengan ganti memberi makan kepada seorang miskin tiap harinya serta tidak usah mengqadhanya. Yang keempat adalah orang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, mempunyai hukum yang sama dengan orang tua renta, yaitu tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya, tapi hanya membayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin setiap hari satu orang. Yang kelima adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ditetapkan bagi orang yang mengandung dan menyusui untuk berbuka, yaitu tidak berpuasa, dan sebagai gantinya mereka memberi makan kepada satu orang miskin setiap harinya atau membayar fidyah. Ibu-ibu warga Aisyah Kabupaten Gresik yang saya hormati, adapun kelompok kedua, orang yang tidak diperbolehkan berpuasa dan berkewajiban mengqadha, yaitu yang pertama wanita haid, yang kedua adalah wanita nifas. Keduanya berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkan.
Dari riwayat Aisyah, dia berkata, kami mengalami haid pada masa Rasulullah SAW, kemudian kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Adapun waktu mengqadha puasa Ramadan, yang pertama, mengqadha puasa tidak harus dilaksanakan secara berturut-turut. Sesuai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Yang kedua, mengqadha puasa tidak harus dilakukan secara langsung, melainkan boleh menundanya. Akan tetapi yang dianjurkan adalah segera mengqadhanya. Ibu-ibu warga Aisyah Kabupaten Gresik, se-Kabupaten Gresik yang dirahmati oleh Allah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan pelajaran bagi saya sendiri khususnya dan bagi ibu-ibu warga Aisyah se-Kabupaten Gresik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pelajaran bagi kita semua, agar kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Akhir kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.